Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Kembali malam hari ini kita bersama-sama bersekutu bersama Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita luangkan waktu sejenak untuk kita ada dekat kaki Tuhan, menyampaikan setiap seruan kita, setiap doa kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Dan kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Percayalah, jika kita memiliki waktu bersama Tuhan, di situ ada damai sejahtera, sukacita bagi kita semua. Sehingga apapun yang menjadi permasalahan kita, apapun yang menjadi beban kita, Tuhan pasti memberikan kita jalan keluar. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami ada sampai hari ini sebagaimana kami ada. Kami tahu itu bukan karena kuat dan gagah kami, itu karena cinta kasih Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Oleh karena itu Tuhan, pada malam hari ini kami mau memiliki waktu yang indah bersama-sama dengan Engkau. Karena hanya bersama-Mu Tuhan, jiwa kami boleh merasa tenang. Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami, seruan kami. Bahkan kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Ubahkan hidup kami melalui firman-Mu. Teguhkan hati kami melalui kebenaran firman-Mu. Hati kami buka sebagai tanah yang subur untuk taburan firman-Mu. Kami siap pada malam hari ini menyembah-Mu, memuji-Mu, karena Engkau Allah yang layak dipuji, disembah. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap bersekutu dengan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu
Kami tahu hari-hari ini semakin sulit, tapi kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan kami mau teguh pegang tangan-Mu ya Tuhan. Dan setiap musim demi musim yang kami lalui, kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Karena Engkaulah sumber kehidupan kami, sumber kekuatan kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu
bersyukur Tuhan, bahwa sampai hari ini kasih Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami boleh semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan, pada malam hari ini firman Tuhan menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kami, setiap kebutuhan kami. Berbicaralah Engkau ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus.
Kami mau Tuhan sepanjang hidup kami merasakan kasih Tuhan. Dan kami mau berada dalam kasih-Mu itu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Malam hari ini kami rindu kebenaran firman Tuhan boleh mengubahkan pola pikir kami, boleh mengubahkan seluruh kehidupan kami, boleh mengubahkan hati kami ya Tuhan. Berbicara melalui hamba-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, penuhi dengan hikmat-Mu ya Tuhan, agar setiap firman yang ditaburkan boleh memberi kekuatan bagi setiap kami, boleh menjadi peneguhan bagi setiap kami, dan membawa kami ke dalam terang-Mu itu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, kita bertemu kembali dalam acara Bibelcast kita, ulangan seri ke-58 ya. Sambil mengingat kembali bahwa bangsa ini telah dipilih oleh Tuhan, ditebus dari Mesir dengan kemah tabernakel yang lengkap, diinstruksikan dalam waktu 1 bulan untuk hidup dalam kesucian, dan dipersiapkan memiliki tanah perjanjian setelah 40 tahun melewati di padang gurun. Jadi Musa akan meninggal dan orang Israel akan masuk tanah perjanjian, dan Musa tidak boleh masuk. Dan itu sebabnya Musa kasih pesan terakhirnya melalui 4 khotbah yang didengar para generasi baru yang sudah siap masuk ke tanah perjanjian seperti itu. Jadi kata kunci kitab Ulangan adalah renewal, pembaharuan perjanjian Musa, karena generasi baru belum mendengar, dan ada beberapa yang tidak mendengar, dan hanya sedikit yang mendengar perjanjian Musa itu 40 tahun yang lalu. Ayat kuncinya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan adalah pembaruan perjanjian Musa. Walk Through the Bible mengatakan ini adalah duet Run on Me, dan kita sudah sampai Ulangan pasal 18 ya, tentang khotbah Musa yang kedua. Nah, kita sudah sampai kepada hukum sosial dan sipil, tentang instrumen teokrasi dan hakim, raja, dan imam sudah disampaikan, dan yang terakhir instrumen teokrasi adalah nabi-nabi. Minggu ini kita pelajari. Ayo kita baca ayatnya ya. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki dan anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal itu adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian ini, inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Nah, bicara tentang instrumen teokrasi tentang nabi-nabi, ini masalahnya begini. Kalau orang Israel mau cari kehendak Tuhan ya, atau mau cari penyataan kira-kira apa yang harus saya lakukan dengan hidup saya, nah kan diajari melalui hukum yang tertulis yang dalam Taurat Musa. Nah mereka bisa tanya sama imam. Nah kalau tidak ada, imam pakai Urim dan Tumim, boleh atau tidak menyatakan. Nah kalau mau lebih lagi, nah makanya Allah menyatakan lebih spesifik, nanti Tuhan kirimkan nabi-nabi. Makanya yang disebut instrumen teokrasinya di sini. Nah, manusia umumnya lebih tergoda, kepingin tahu kan, kepo kita kan. Sudah dikasih tahu firman Tuhan, sudah dikasih tahu hamba Tuhan, imam, kalau sekarang pendeta, dikasih tahu lagi Tuhan lewat nabinya, masih tergoda lagi,
cari jawaban. Apalagi tentang bicara masa depan atau jawaban kehidupan. Nah, biasanya lewat jalan instan ya, kepinginnya jalan cepat. Nah, orang kafir, orang Mesir, orang Kanaan, mereka terbiasa mencari jawaban itu. Dan ingat ya, ayat ini menolong kita bahwa orang Israel tidak boleh kompromi, tidak boleh ikut-ikutan. Nah, ayat 9-14 yang kita baca tadi itu menceritakan praktek terlarang. Makanya disebut Tuhan, kekejian yang dilakukan bangsa Kanaan. Apa itu? Spiritisme, takhayul, ramalan masa depan dan sihir. Ini bukan sampai minggu lalu ya, yang kita pelajari tentang kutukan itu. Nah, sekarang dibahas tuntas di sini ya. Salah satu tentang ulangan ini. Nah, kalau pakai spiritisme seperti ini, seorang yang kepingin manipulasi atau memaksa dewa, entah dengan sesaji, dengan sesajen, dengan persembahan, supaya dewa menjawab. Dan sebetulnya bukan dewa ya, setan yang ada di balik itu semuanya. Daftarnya disebutkan di sini. Yang pertama, mempersembahkan anak sebagai korban dalam api. Ini orang yang sudah biasanya dalam cerita-cerita di Alkitab, orang kafir kalau sudah putus asa melakukan tindakan. Bahkan ada raja-raja Israel pun tergoda ya melakukannya. Orang Israel juga melakukannya karena mereka terpengaruh. Untuk apa? Sudah putus asa, mereka butuh jawaban melalui ramalan, melalui manipulasi peristiwa itu. Nah, yang kedua, cari petenung. Ya, ini orang yang praktek ilmu sihir, tenung atau halinujum ya. Nah, dalam bahasa Ibrani disebut kazam, membagi. Itu memberikan ramalan palsu, berusaha untuk menentukan kehendak para dewa dan memeriksa dan cari tanda-tanda seperti itu. Lalu peramal, sinonim dengan tukang tebak, bisa nebak itu. A atau B, nah itu ya. Ini atau itu. Sihir atau tukang tilik itu seperti itu. Dalam bahasa Ibrani kata anam, itu idenya mengendalikan orang lain, mengendalikan keadaan melalui kekuatan dari setan-setan ya, roh-roh jahat seperti itu. Jadi peramal itu menceritakan tentang masa depan berdasarkan tanda, pergerakannya burung, pergerakan mata, api, hujan dan sebagainya seperti itu. Nah, yang berikutnya seorang penelaah. Ini alinujum ya, peramal tukang tebak sama. Pakai kata nahas Ibrani. Pertama kali muncul di Kejadian pasal 30 di mana Naban menelaah kayak gini. Oh, Yakub datang ke tempat ini, aku jadi diberkati. Nah, itu idenya penelaah itu seperti itu. Ya. Jadi nahas itu dipakai dalam dunia sihir. Misalnya Yusuf. Yusuf itu dengan pialanya dia bisa menebak sakti. Ingat ya, Yusuf dari Tuhan, yang lain dari setan, seperti itu. Bileam juga termasuk penelaah ya, halinujum ya. Nah, memang ada kemirian kata nahas itu dalam bahasa Ibrani, ini ular. Nah, seperti itu ya. Pesona ular yang mendesis itu sama seperti itu idenya seperti. Yang berikutnya namanya penyihir. Orang yang terlibat dengan ilmu hitam, ilmu sihir ya. Ibrani pakai kata kazab, melibatkan latihan sihir dengan pakai mantra itu. Nah, penyihir biasanya orang yang membaca mantra, makanya selalu ada rapalannya ya. Saya nggak pernah jadi dukun, saya nggak tahu. Saya cuma tahu bercanda aja. Bujo bajabu, semprong bolong buntu alu. Nah, itu merapal seperti itu. Nah, idenya seperti memotong-motong dalam bahasa Ibrani ya. Seperti mereka capik-capik pakai bahan. Biasanya binatang dicapik-capik, dilihat dalamnya, jeroannya, lalu bisa menebak. Atau pakai ramuan ajaib, atau memotong diri sendiri. Biasanya orang Syria, nah kasusnya dulu kan pernah menoreh-noreh waktu perang lawan perang rohani lawan Elia ya. Nah, biasanya pakai seperti itu, mencapik-capik, memotong-motong, menoreh-noreh diri sendiri untuk dapatkan perhatian dari dewa seperti itu. Nah, istilah penyihir ini digunakan juga menggambarkan orang bijaknya Firaun, orang bijaknya Nebukadnezar dan Daniel ada di situ.
Berikutnya pemantra, orang yang memunculkan, melontarkan, menurunkan mantra. Nah, pakai Ibrani kata habar. Jadi dengan nah, seperti itu ya. Lalu orang lain diikat dengan mantra-mantra itu. Yang ketujuh, seorang yang bertanya, ini tuh perantara ya, sinonim konsultasi sama roh. Biasanya tanya kepada roh orang mati. Sebetulnya bukan roh orang mati ya, rohnya setan itu yang berubah, yang bisa bertindak seperti orang mati itu, seperti itu. Peramal, penengah antara manusia dengan roh, orang yang manggil roh. Nah, Septuaginta ini pembicara perut. Kayak gini ya. Jadi misalnya ada orang datang, tanya. Mulutnya diam atau gini, lalu terdengar suara. Misalnya ada orang minta dipanggilkan roh orang mati yang sudah mati perempuan. Saya buka mulut, saya dukun ya, dukun misalnya, maka dukun itu kan suaranya keluar suara perempuan. Nah itu pembicara mulut, perut ya, seperti itu. Di saya disebut kicauan atau gumam. Makanya seperti saya bilang kan, kalau kita nonton film horor, aku nggak tahu. Nah itu seperti itu. Dalam 1 Samuel pasal 28 ayat 7 sampai 9, ini ceritanya orang bisa manggil dari Aram Baka yang seperti itu ya. Ceritanya Saul itu seperti itu. Minta petunjuk sama konsultasi roh ya. Praktisi okultisme seperti itu. Yang ke-8 minta petunjuk roh ini dibawa sampai masa sekarang. Serius. Ini budaya kuno sekali. Tapi sampai sekarang ada kemungkinan orang di timur dekat kuno pemujaan roh leluhur. Jadi misalnya papanya mati, engkongnya mati, emaknya sudah mati, buyutnya sudah mati, itu mempengaruhi masa kita hidup gini dan masa depan. Sampai sekarang ini dilakukan. Lihat ya, orang India melakukan pemujaan roh leluhur, orang Indonesia juga melakukan, orang Jepang juga melakukan, orang Afrika melakukan. Lihat ya, orang Cina juga melakukan. Lihat, yang berikutnya melalui kekuatan fisik ya, binatang atau alam atau kekuatan roh, setan setengah dewa itu bisa mempengaruhi nasib ya, mau tahu nasib manusia seperti itu. Yang ke-9, bertanya pada arwah. Ini sama seperti konsultasi dari dunia orang mati ya. Nah, semua praktek ini dilarang Alkitab karena mereka menceraikan hidup ini dari moralitas. Beberapa faktor yang memperjelas ya. Yang pertama, ingat, masa depan itu ditentukan oleh perilaku moral. Ingat minggu kemarin. Kenapa Ruben dikutuk? Ya karena wataknya kurang bagus. Dalam berbagai kesempatan dia gagal terus. Makanya dia kehilangan berkat. Bukan ditentukan dengan manipulasi magis. Ingat ya, harus pahami seperti itu. Nah, kalau menggunakan sihir untuk manipulasi keadaan, itu upaya sia-sia melarikan dari hukum etika, hukum moral. Ingat ya, kalau kamu berbuat baik, Tuhan berkati. Kalau kamu taat, kamu hidup. Nah, ingat yang ketiga, menggunakan ilmu gaib, meramalkan, itu berarti kamu menolak untuk mengakui Allah berdaulat atas hidup kita. Dan kalau bergantung pada praktek-praktek ini berarti kamu gagal percaya. Kamu bukan orang beriman kepada Yesus. Nah, 9 daftar ini tadi itu ya. Itu yang membawa orang Kanaan, orang Mesir, dan akhirnya orang Israel diperbudak oleh setan. Nah, spiritisme ini supaya berkomunikasi sama orang mati dan sebenarnya komunikasinya sama setan ya. Dan ingat, kalau minta bantuan sama setan, mau cari nasihat, informasi masa depan, itu sama seperti manipulasi dan itu cara setan untuk menyesatkan kita. Ingat, itu yang Tuhan pakai 9 daftar ini. Kenapa kamu dapat tanah perjanjian? Karena aku menghancurkan orang Kanaan. Karena orang Kanaan melakukan praktek seperti ini.
Orang Israel harus hindari. Kamu harus hidup kudus, tidak bercela. Jangan melakukan dosa yang mengerikan ini. Next. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudaramu. Nah, ini jawaban Tuhan. Jangan cari kepada dukun-dukun itu. Aku kirimkan nabi. Saya ulangi lagi ya. Sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan. Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tepat seperti yang dahulu kamu minta kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengarnya lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya supaya aku jangan mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini aku akan menaruh firmanku dalam mulutku. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungan jawaban. Ingat ya, kontras, beda dengan ilmu hitam. Penyihir, spiritisme, kamu harus dengar nabi yang aku utus, kata Tuhan. Dengar Allah melalui nabinya itu beda jauh. Gak sama dengan mendengarkan dukun-dukun. Dan orang Israel dapat keyakinan ada nabi yang kuutus setelah Musa wafat. Kenapa? Karena mereka tidak mau dengar suara langsung dari Tuhan waktu di Sinai. Ngeri, takut mati. Makanya Tuhan berkata, aku kirim nabi. Ini instrumen teokrasi yang keempat. Seorang nabi dari tengahmu, dari tengah saudaramu, sama seperti aku dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dia yang harus kamu dengarkan. Nah, syaratnya dari tengah-tengahmu. Berarti dari orang dari orang Israel asli. Bukan dari bangsa Arab, bangsa Kanaan atau bangsa lain. Kenapa? Di YouTube Zakir Naik mengatakan ayat ini digenapi oleh nabinya. Ingat ya, bukan karena syarat yang pertama dari orang Israel sendiri, dari tengah-tengahmu, dari saudaramu. Israel bukan dari Arab. Nah, syarat yang kedua, nabi yang benar akan mengucapkan firman Tuhan, maka nabi umat harus taat, harus dengar. Dan penggenapan terutama, memang ingat ya, saya balik lagi ya, ayat ini. Dalam setiap generasi Tuhan kirim nabi-nabi untuk berbicara, spokesman, juru bicara Tuhan. Tapi penggenapan yang sempurna itu Yesus. Ingat ayat ini, nabi utama yang menggenapi semuanya itu adalah Yesus. Seorang nabi seperti aku itu gelar mesianik. Makanya Yesus gelarnya apa? Nabi, Raja, Imam. Oke. Jadi Yesus bertindak seperti Musa yang baru, nabi. Memberikan hukum perjanjian, memberi makan. Kalau Musa kasih mana, Yesus kasih roti hidup. Musa bertemu dengan Allah di Gunung Sinai, Yesus dimuliakan di gunung dan bicara dan bersyafaat. Musa berdoa untuk umatnya, Yesus berdoa untuk jemaatnya. Yosua tidak bisa dibandingkan sama Musa. Karena Alkitab mengatakan sejak Musa tidak ada nabi yang telah bangkit sama seperti Musa. Karena Musa punya keintiman yang khusus, kuasa yang khusus ya. Nah, meskipun para nabi di masa depan sangat menonjol, tidak ada yang seperti Musa sampai Yesus datang. Jadi mesti paham ya, setiap nabi dalam setiap generasi yang diutus harus melakukan yang terbaik seperti teladan Musa sampai Yesus nabi yang terakhir memperkenalkan perjanjian baru. Jadi selama abad pertama orang Yahudi masih mencari siapa yang menggenapi ramalan Musa, nubuatan Musa ini. Dan Petrus bilang Yesus. Jadi harus tahu ya, Kisah Rasul mengatakan kepada kita,
Yesus itu menggenapi Ulangan 18 ayat 15 dan 18 ini. Ingat, itu jawaban firman Tuhan. Ayat 20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengungkapkan demi namaku dan perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimana kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi atau tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakan, maka janganlah gentar kepadanya. Oke, ketaatan mutlak orang Israel kepada nabi Tuhan itu tidak boleh tanya, benar apa enggak? Loh, lalu tanya, kalau nabi itu nabi palsu gimana? Nabi itu berarti merebut tempat Allah, hukumannya mesti mati. Dua penentuannya, mau lihat nabi itu asli atau palsu. Ini dari Allah, utusan Allah atau suaranya sendiri. Yang pertama, pesannya, beritanya harus sesuai dengan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Kalau dia, disebutkan di sini ayatnya ya, berbicara demi nama ilah lain, berbicara demi dirinya sendiri, dia menentang firman Tuhan yang diungkapkan secara objektif, dan itu tandanya dia nabi palsu. Ingat ya, nabi dalam bahasa Ibrani, spokesman, juru bicara. Ya, kalau raja imam berasal dari satu suku, raja itu Yehuda, keturunan Daud, imam dari suku Lewi. Tapi beda, nabi itu bisa dari berbagai macam suku, karena itu panggilan khusus Tuhan untuk bawa perjanjiannya, jadi juru bicara dalam tiap generasi. Makanya nabi itu berasal bisa dari berbagai suku, keluarga, dan kalangan seperti itu. Nah, tes yang kedua, apa yang dia bicarakan jadi kenyataan. Ingat ya, tidak ada satu kondisi ini pun terpenuhi, maka kalau tidak terpenuhi, nabi itu bukan nabinya Tuhan. Jangan takut, ini nabi ini sakti, nabi ini hebat, atau bisa bikin pembalasan. Dia nyumpain. Ingat ya, kalau mau tahu itu minggu kemarin yang kita bahas seperti itu. Nabi palsu yang semacam ini ancaman licik, sama seperti dukun-dukun di Kanaan. Karena bisa bikin show, tanda-tanda mujizat yang seperti itu. Ya. Oke, penerapannya buat kita ini apa? Saya nggak mau cerita, tapi saya memberikan, lihat ya fakta-fakta ini. Coba lihat slide-slide berikut ini ya. Ini evaluasi untuk nabi-nabi masa kini yang kita lihat. Mengevaluasi nabi-nabi masa kini yang mengklaim. Kenapa? Tuhan bicara sama saya. Wah, itu banyak terdengar di mimbar. Allah bicara kepada saya. Banyak hamba Tuhan seperti itu. Nah, ini saran yang membantu ya. Lihat pesannya apa? Gimana gaya hidupnya? Korelasinya nyambung enggak sama bagian-bagian Alkitab yang lain? Dia bisa ambil satu ayat dicomot dan sebagainya seperti itu. Kasih contoh ya. Ini pendeta hamba Tuhan yang disebut nabi Tuhan, namanya Duplantis. Bayangkan ya, Anda tahu saya punya 3 jet berbeda. Pendeta punya 3 pesawat jet, saudara. Yang pertanyaannya, waktu dia dikritik minta jet keempat. Loh, saya punya jet itu cuman mesti mampir. Nah ini yang baru ini langsung. Saya pakai loh untuk menghidupkan pelayanan untuk Tuhan Yesus. Kita dengar saja, dengarnya ini pendeta tamak ini. Ya. Nabi palsu, guru palsu, pendeta palsu masa kini. Pinter, jago, meyakinkan, orator, pendidikannya logis dan menawan. Hati-hati ya. Ingat ya, pengkhotbah palsu, pendeta palsu zaman sekarang itu menekankan duit, berkat, atau lisensi seksualnya. Wow. Atau mengklaim, saya dapat pesan khusus dari Tuhan.
Saya nggak mau kasih contoh Indonesia nanti diserang saya ya. Ini pendeta mengklaim saya bisa bicara langsung, dapat teleponnya Tuhan. Wah, saya kepingin tahu nomor berapa ya. Tapi itu dilakukan juga di Indonesia. Tuhan bicara langsung kepada saya. Saya bawa pesan langsung dari Tuhan. Nah, ini pendeta mega judge di Singapura. Korupsi uang gereja miliaran, di penjara 8 tahun. Ini pendeta aneh-aneh saudara ya. Coba lihat ini pendeta. Ini jemaatnya kasih pantat, dikentutin. Kentut saya menyembuhkan. Aduh capek deh. Di Indonesia sama persis. Naik turun ke surga. Hebat Kak. Naik turun ke neraka. Khotbahnya berkat, gaya hidupnya mewah. Ini pendeta, saya ini Tuhan Yesus. Lalu mensetubuhi belasan gadis. Lihat ya. Pengikut jemaat gereja ini ribuan, tersebar. Tabialu, Halmahera, Dobo, Saumlaki, Manado, Bitung, di Jawa. Tapi cari cewek. Lihat ya. Sama. Ini pendeta di Surabaya, Persekutuan Doa Ekumene kasih. Praktekkan sihir. Lihat ya, ini 2016. Perbincangan besar. Kenapa? Ya, Ibu Deborah Helmi ini mempraktekkan sihir. Jemaatnya disuruh bercerai. Kita bilang boleh cerai? Boleh melawan orang tua. Ini perintah dari Tuhan. Ini suara Tuhan buat saya. Teman-teman pahami. Memang pendeta-pendeta yang lurus-lurus memang gak laku-laku ya. Makanya teman saya kemarin bercanda sama saya. Tan, kalau kamu mau ngetop, nyimpang dikit lah. Enggak saudara, urusannya besar sama Tuhan. Mau apa? Cari apa? Cari uang? Cari kekayaan? Cari kepopuleran? Itu bukan cara Tuhan. Kadang-kadang Nabi hidupnya sepi dan sendiri. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh belajar instrumen teokrasi Nabi. Instrumen teokrasi yang keempat. Dan seiring dengan hal itu kami juga menghadapi di dunia pelayanan, dunia kependetaan, dunia kepemimpinan Kristen. Ada beberapa orang yang mengaku nabi-nabi. Mendengar suara Tuhan langsung, spesial dari Tuhan, bawa pesan khusus, macam-macam Tuhan. Dan itu menyenangkan banyak orang, membuat dia sangat-sangat dipercayai. Tapi itu membahayakan. Tuhan tolong umatmu supaya bisa belajar, supaya bisa mengerti, supaya bisa memilah-milah melalui kebenaran firman-Mu. Supaya kami tidak tersesat. Selamatkan jemaat-Mu Tuhan di masa-masa yang seperti ini. Mari kita buka tangan kita, terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Kiranya rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita dan dikasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus dan persona Roh Kudus menjadi kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah hidup kita oleh Tuhan, pekerjaan kita, rumah tangga kita, kesehatan kita. Tuhan berikan kekuatan kesehatan buat kita semuanya. Dijauhkan dari sakit penyakit. Berikan penghiburan bagi yang berduka. Berkat-Mu menyertai kami semuanya. Berkat rohani jasmani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya berkata, amin. Jangan lupa memberikan persembahan. Tuhan Yesus berkati kita semuanya.